Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas manajemen B akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi manajemen piutang. Baik, perkenalkan, nama saya Saskia Yulianti, NIM 210903501018, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisul Haq Sunardi dengan NIM 210903501028. Perkenalkan, nama saya Aldita Pratiwi dengan NIM 210903502032. Perkenalkan, nama saya Ashabul Kahfi dari kelas manajemen B dengan NIM 210903502043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniman Sasabrina dengan NIM 210903502053. Saya akan memaparkan materi bagian pertama, yaitu piutang. Piutang dagang merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan, pembeli, atau pihak lain yang membeli produk perusahaan. Piutang usaha ini muncul karena adanya penjualan kredit. Piutang ada yang berbentuk wesel. Wesel ini merupakan kesanggupan membayar dari pembeli kepada penjual sejumlah uang tertentu di masa mendatang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya, yaitu materi selanjutnya, penentu besarnya piutang. Besarnya investasi pada piutang yang dimunculkan di perusahaan ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah besarnya persentase penjualan kredit terhadap penjualan total. Yang kedua adalah kebijakan penjualan kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang. Kebijakan ini dipengaruhi oleh jangka waktu penjualan kredit, kualitas pelanggan dan usaha pengumpul piutang. Cepat lambatnya piutang dapat dikumpulkan juga dipengaruhi oleh kualitas pelanggan, baik kualitas kemampuan perusahaan pelanggan maupun kualitas karakter pelanggan itu sendiri. Penilaian kualitas pelanggan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko kemungkinan piutang tidak tertagih dan memperkecil biaya penagihan piutang. Jika kualitas pelanggan menurun, maka biaya penagihan akan meningkat. Perusahaan yang memiliki banyak pelanggan seringkali menggunakan cara-cara statistik untuk menentukan kualitas pelanggan dengan memberi nilai atau skor tertentu pada pelanggan. Skor ini akan menunjukkan kemungkinan seorang pelanggan membayar hutangnya. Untuk menilai pelanggan dapat juga digunakan sistem 5K atau 5C. Ke-5K atau 5C tersebut adalah karakter, kapasitas, kapital, kolateral atau jaminan, dan kondisi. Penilaian karakter pelanggan ditujukan untuk melihat sejauh mana pelanggan akan memenuhi kewajiban kreditnya. Penilaian ini sangat tergantung pada moral pelanggan sebagai faktor terpenting dalam evaluasi kredit. Piutang yang ditimbulkan karena penjualan kredit akan menentukan besarnya tingkat perputaran piutang. Perputaran piutang atau receivable turnover merupakan periode terikatnya piutang sejak terjadinya piutang tersebut sampai piutang tersebut dapat ditagih dalam bentuk uang kas dan akhirnya dapat dibalikan kembali menjadi persediaan dan dijual secara kredit menjadi hutang kembali. Materi selanjutnya yaitu perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan periode terikatnya piutang sejak terjadinya piutang. Piutang tersebut sampai piutang dapat ditagih dalam bentuk uang kas dan akhirnya dapat dibalikan kembali menjadi persediaan dan dijual secara kredit menjadi piutang kembali. Skema perputaran piutang itu yang dimulai dari piutang, kemudian ke kas, kemudian ke persediaan, kemudian ke penjualan kredit, kemudian kembali lagi ke piutang dan terus berulang. Baiklah, itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Pengelolaan pengumpulan piutang. Pengelolaan pengumpulan piutang perlu melihat banyak prosedur yang digunakan untuk menagih piutang. Perjanjian yang tertera pada jual beli juga harus ditetapkan secara jelas dan rinci. Proses penagihan piutang memerlukan biaya. Besar kecilnya biaya penagih piutang akan tergantung pada besar kecilnya tagihan dan sifat debitur yang ada pada 5K, yaitu karakter, kapasitas, kolateral, dan kondisi. Pengumpulan piutang untuk penjualan yang tidak berdiskon. Kebijakan kredit yang optimal yaitu keseimbangan antara manfaat
Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya, yaitu pengumpulan piutang untuk penjualan yang berdiskon. Lamanya jangka waktu penjualan kredit mengindikasikan kemungkinan adanya diskon bagi pembeli yang membayar lebih awal. Periode diskon, periode kredit. Kemungkinan adanya diskon ditunjukkan oleh syarat pembayaran seperti 2/10 net per 30. Artinya, pembeli akan memperoleh diskon sebesar 2% apabila dibayar maksimal 10 hari setelah pembelian. Jangka waktu pembayaran kredit selama 10 hari sampai 30 hari. Adanya diskon tersebut menguntungkan bagi penjual dalam dua hal. Yang pertama, penjual dapat memperbanyak pembeli baru yang menganggap diskon merupakan suatu penurunan harga. Diskon ini akan benar-benar menguntungkan penjual apabila pembeli mematuhi syarat pembayaran kreditnya. Yang kedua, diskon akan memperpendek penagihan piutang karena pembeli akan segera membayar hutangnya pada periode diskon yang ditawarkan. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Risiko penjualan kredit, keberhasilan atau kegagalan kebijakan penjualan kredit yang ditetapkan perusahaan terutama tergantung pada permintaan atas produk yang dijual. Semakin tinggi permintaan atas produk yang ditawarkan, maka semakin menguntungkan penjualan produk. Kebijakan penjualan secara kredit akan meningkatkan penjualan perusahaan, tetapi juga menimbulkan resiko. Namun, beberapa resiko yang mungkin timbul dalam kebijakan kredit ini adalah periode pengumpulan piutang yang tidak tepat, piutang yang tidak tertagih, atau pembeli tidak membayar utangnya kepada perusahaan atau kredit macet, dan besarnya investasi yang terutama dalam piutang yang seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan kredit tersebut. Jangka waktu kredit, yaitu untuk menambah penjualan kredit, dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit. Kebijakan ini akan meningkatkan penjualan yang berasal dari pelanggan lama dan masuknya pelanggan baru. Namun, demikian perpanjangan jangka waktu kredit akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Misalnya, tambahan dana untuk investasi pada modal kerja, investasi pada aktiva tetap, dan investasi pada piutang itu sendiri. Perpanjangan jangka waktu kredit dibenarkan apabila hasil return yang diharapkan dari para panjangan waktu kredit tersebut lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan akibat kebijakan tersebut. Sebaliknya, apabila perpanjangan jangka waktu kredit mengakibatkan biaya yang harus ditanggung lebih besar daripada hasil yang diperoleh, maka kebijakan tersebut tidak menguntungkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.